Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Semoga kalian di sana selalu semangat dalam belajar ya. Karena dengan belajar kita akan menjadi orang yang lebih sukses, lebih mandiri, dan menjadi banggaan kedua orang tua kita. Anak-anak, kemarin kita sudah membahas bab 1 dan juga mengerjakan evaluasi bab 1 tentang pembahasan kita, yaitu kelahiran Nahdlatul Ulama dan juga dakwah Wali Songo yang ada 9 wali. Jadi untuk hari ini kita akan membahas bab 2. Bab 2 ini yaitu mengenal ulama, pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi anak-anak, kita kan hanya tahu apa sih NU itu, Nahdlatul Ulama. Kapan lahirnya sudah tahu kita, 31 Januari 1926. Jadi yang kita kenali sekarang yaitu siapakah ulama-ulama pendiri NU. Ya, itu yang kita bahas sekarang. Selanjutnya halaman 13 ini ya, ini ada fotonya dan juga ulasannya. Yang pertama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, saya ulangi lagi, siapa yang pertama? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Siapakah si Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini? Muhammad Hasyim itulah nama kecil beliau, lahir pada hari Selasa Kliwon, ya, lahir pada hari Selasa Kliwon, 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah, di desa Gedang, Jombang. Putra Kiai Asy'ari, seorang ulama yang berasal dari Demak, Jawa Tengah. Jadi namanya adalah Muhammad Hasyim, putra dari Kiai Asy'ari. Ayah beliau adalah pendiri pondok pesantren Krasdin Jombang. Ibunya bernama Halimah binti Kiai Usman, itu nama ibunya. Kiai Usman adalah seorang ulama terkenal sebagai pendiri pondok pesantren Gedang. Kakek beliau adalah Kiai Syikhah, seorang pendiri pondok pesantren Tambak Beras Jombang. Muhammad Hasyim belajar Al-Quran dasar ilmu agama pada ayahnya sendiri. Kemudian beliau melanjutkan menuntut ilmu beberapa pondok pesantren. Di antaranya adalah itu pondok pesantren Wonokoyo, Probolinggo, dan pesantren Langitan, Wedang, Tuban. Pondok pesantren Trenggilis, Semarang. Kemudian melanjutkan ke pondok pesantren Demangan, Bangkalan, diasuh oleh Syekhona Khalil, Mbah Khalil. Tidak hanya puas di situ saja, Hasyim Asy'ari melanjutkan mencari ilmu di pondok pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini tidak cukup dengan satu pondok saja untuk menuntut ilmu. Di berbagai pondok diajarkan pada beliau. Pada tahun 1893 Hasyim Asy'ari berangkat ke Mekah. Itu pada tahun 1893. Berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menuntut ilmu. Sekali lagi beliau menuntut ilmu saat berada di Mekah dan bermukim di Mekah selama 7 tahun. Selama di Mekah beliau belajar dalam bimbingan Syekh Qotib Minangkabawi dan Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Mahfud Al-Tarmazi Pacitan. Di samping belajar kepada belasan ulama besar lain, meski memiliki banyak guru, namun hubungannya lebih dekat kepada Syekh Mahfud, yang juga termasuk guru besar di Masjidil Haram. Syekh Mahfud dikenal seorang isnad. Apa sih artinya isnad? Isnad adalah mata rantai penghubung. Pengajaran kitab Sahih Bukhari menyambung kepada Imam Bukhari, sang pengarang kitab. Dari Syekh Mahfud itulah Muhammad Hasyim mendapatkan ijazah untuk mengajar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sampai itulah Muhammad Hasyim dikenal sebagai ahli hadis. Itu adalah biografi beliau dari awal lahir, nama ayah, nama ibu, sampai beliau belajar di beberapa pondok
sampai beliau melaksanakan haji ke Mekah, beliau pun tidak lupa untuk menuntut ilmu. Itu bisa diambil contoh buat kita nanti. Yang kedua, kedudukan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di kalangan pondok dan karya-karyanya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama besar yang sangat berpengaruh di antara para ulama pondok pesantren di Jawa dan Madura. Beliau mendapat gelar Hadratus Syekh. Ya anak-anak, ini biasanya keluar dalam ujian. Hadratus Syekh, apa artinya Hadratus Syekh? Hadratus Syekh artinya Maha Guru. Dalam sejarah NU, beliau adalah bapak pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang merumuskan dasar-dasar perjuangan NU yang dikenal dengan Qanun Asasi li Jam'iyati Nahdlatul Ulama. Sebagai ulama yang hafal hadis disegani oleh para ulama pondok pesantren, beliau juga seorang pengarang kitab. Sampai sekarang dengan kitab-kitab beliau masih dipelajari beberapa pondok pesantren. Ini adalah nama-nama kitab-kitab beliau. At-Tibyan fin Nahyi Am-Muqaha Aham wal Aqarib Ahwan. Dan ada 5 lainnya, Abdul Alim wal Muta'alim, Al-Mawaiz, beberapa nasihat, Hadisul Maut wa Asrarus Sa'ah, Ar-Risalah At-Tauhidiyah. Ini adalah beberapa macam kitab-kitab dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Kita bisa meniru beliau. Semoga kita semua kelas 5 ini bisa mengarang kitab-kitab untuk diamalkan kepada orang lain. Itu tadi sedikit biografi dan kedudukan Hasyim Asy'ari di kalangan ulama pondok dan karya-karyanya. Selanjutnya di sini peran pengabdian serta perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Apa sih perjuangan dan pengabdian beliau selama ini dalam mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama? Mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng pada 26 Rabiul Awal 1317 Hijriah atau 1899 Masehi dengan jumlah murid pertama sebanyak 28 orang. Bayangkan, muridnya pertama kali itu cuma 28 orang. Dan sekarang alhamdulillah pondok pesantren Tebu Ireng itu beribu-ribu santri. Pesantren inilah yang menjadi tempat penggemblengan kader-kader NU masa itu dan masa-masa mendatang. Keinginan mendirikan organisasi di kalangan ulama pondok pesantren sudah muncul sebelum berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Keinginan ini disampaikan langsung kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mendapatkan restu. Namun beliau bertindak sangat hati-hati, tidak segera menyetujui. Menurut beliau mendirikan sebuah jam'iyah harus dihitung ruginya, manfaat dan madorotnya. Jadi kita kalau memutuskan sesuatu, kita bisa mengikuti jejak beliau, yaitu kita hitung manfaat dan madorotnya. Jika tidak justru akan menguntungkan pada pihak penjajah. Pada tahun 1924 turut serta menyetujui pengiriman utusan ke Arab Saudi yang dikenal dengan Komite Hijaz. Dari komite itu akhirnya dibentuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena desakan para ulama, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari kemudian melakukan istikharah. Nah, istikharah ini adalah kalau kita bimbang memutuskan sesuatu, ya kita boleh dianjurkan, disunahkan untuk sholat istikharah dulu. Untuk mendapatkan petunjuk dari Allah setelah melakukan sholat istikharah, untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, sesudah itu beliau menyetujuinya berdirinya sebuah organisasi. Maka pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya, ya ini kelahiran NU, didirikan sebuah organisasi yang diberi nama Nahdlatul Ulama. Dari sini betapa penting peranan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam berdirinya Nahdlatul Ulama. Beliau menjabat Rais Akbar, jabatan ini disandang hingga akhir hayatnya, dan jabatan Rais Akbar diganti menjadi Rais Am. Rais Am itu rais yang paling tinggi.
Pada tahun 1942 beliau ditahan oleh tentara Jepang bersama Kiai Haji Mahfud Siddiq gara-gara menentang pelaksanaan Saikere. Pada jam 7 pagi berbaris di lapangan dan membungkuk 90 derajat untuk menghormat Kaisar Jepang. Nah ini bayangkan, membungkuk 90 derajat untuk menghormati Kaisar Jepang. Ia ditahan selama 4 bulan dengan tempat berpindah-pindah dari penjara di Jombang, Mojokerto hingga penjara di Bubutan, Surabaya. Pada tahun 1924 beliau diangkat menjadi ketua Sumubu. Pada tahun 1924 beliau diangkat menjadi ketua Sumubu, kantor urusan agama Cikal Bakal Kementerian Agama. Di Jakarta membawai cabang-cabang Sumubu di seluruh Indonesia, setahun kemudian menjadi ketua pimpinan pusat Masyumi. Dan juga menjadi penasihat utama Jawa Hokaki bersama Insinyur Soekarno tahun 1944. Itulah kehebatan beliau, keaktifan beliau, ya apapun beliau laksanakan untuk umat Islam, untuk berdakwah, untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Pada masa perjuangan kemerdekaan ia mengeluarkan 2 buah fatwa. 2 buah fatwa yang sangat terkenal. Yang pertama ini ada 2 fatwa. Yang pertama adalah perang melawan Belanda adalah jihad dan hukumnya fardu ain. Fardu ain ini sudah hampir kewajib, bersebelahan dengan wajib, ya seiring, berdampingan ya. Dan yang kedua, melarang kaum muslim Indonesia melakukan perjalanan haji dengan menggunakan kapal-kapal Belanda. Itu fatwa-fatwa beliau. Dilarang untuk pergi haji. Dulu itu pergi haji itu naik kapal, bukan naik pesawat terbang. Sekarang enak naik pesawat terbang. Dulu itu naik kapal sampai berbulan-bulan. Ya, tapi ini karena naik pesawat jadi cuma 8 jam, sekitar 8 jam atau lebih itu sudah menyampai di sana. Ya. Itulah ada kedua fatwa-fatwa beliau. Fatwa yang pertama yaitu perang melawan Belanda itu jihad dan hukumnya fardu ain, dan melarang kaum muslimin Indonesia melakukan perjalanan haji dengan menggunakan kapal-kapal beliau. 2 fatwa itu berperan sangat besar dalam perjuangan merebut kemerdekaan RI. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada 7 Ramadan 1336 ketika benteng pertahanan Hizbul Wasabilillah di Singosari, Malang direbut oleh tentara Belanda. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dimakamkan di belakang Pondok Pesantren Tebuireng. Pemerintah RI menganugerahkan gelar pahlawan kemerdekaan nasional kepada beliau selain meninggalkan banyak jasa dan generasi penerus yang siap. Ia juga meninggalkan belasan judul karya tulis dalam bahasa Arab dan Jawa. Itulah kehebatan beliau sampai beliau ini dijuluki pahlawan nasional. Ya, anak-anak, itu tadi penjelasan dari Pak Novel. Ya, di situ halaman 14 ada tugas rumah, ada 10 nomor. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar. Dari 10 nomor ini insya Allah sudah ada jawabannya dengan apa yang Pak Novel jelaskan tadi. Ya, jadi tugas kalian hanya menyimak video ini dan mengerjakan 10 tugas rumah. Terima kasih. Semoga kalian di sana lebih semangat lagi. Ya, jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola pikir, jaga imun, jaga makan. Terima kasih, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.